Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Rindam Gemilang dari Universitas Bina Insani. Di sini saya akan menjelaskan sebuah bisnis plan yang sudah saya buat yang bernama Liquid Vaporizer, dan saya memberikan nama liquidnya Viper Liquid. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya pembahasan. Di sini yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah latar belakang dan tujuan bisnis, yang kedua sasaran dan target pasar, yang ketiga marketing mix, yang keempat proses produksi, dan yang kelima perancangan keuangan. Untuk yang pertama, latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, vaping yang pada awalnya hanya sebagai kebutuhan pengganti rokok tradisional ini mulai meluas fungsinya. Vaping tidak lagi hanya sebagai sekedar konsumsi pengganti rokok semata. Adanya pengalihan fungsi rokok tradisional menjadi vaping adalah sesuatu yang lebih kompleks. Liquid merupakan salah satu komponen utama yang dalam bervaping. Liquid yang akan saya produksi ialah liquid yang memiliki kualitas premium dengan harga terjangkau. Alasan saya membuat liquid dengan harga terjangkau bermula karena saya berpikir vaping itu lebih murah daripada rokok tradisional. Tapi nyatanya tidak. Vaping lebih boros dengan liquid yang memiliki standar tinggi di pasaran. Oleh karena itu, saya melihat peluang usaha liquid ini menjadi usaha yang cukup menguntungkan dengan kualitas dan bahan-bahan yang premium. Tujuan bisnis saya. Yang pertama, untuk melatih diri agar mampu hidup mandiri dan terampil dalam memasuki dunia usaha di masyarakat. Yang kedua, untuk mampu menyiapkan lapangan kerja yang produktif dan dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia sehingga mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Yang ketiga, untuk menjawab tantangan yang ada di masyarakat dengan memberikan inovasi pada produk. Yang keempat, untuk mengeksplorasi kemampuan kita dalam mendirikan dan mengembangkan usaha. Yang kelima, untuk memberikan kemudahan para penikmat vaping. Dan yang enam, untuk pembekalan agar menjadi tenaga kerja yang profesional. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Sasaran dan target pasar. Sasaran kami adalah seluruh kalangan masyarakat usia 18 tahun ke atas. Untuk itu, kami lebih mempromosikan kepada kalangan eksekutif muda, anak muda, dan mahasiswa. Promosi dilakukan dengan cara broadcast melalui grup komunitas vape yang sudah ada, dan promosi di kafe-kafe yang ada di Bekasi. Harga yang diberikan kami menggunakan harga yang bersaing, relatif lebih murah daripada pesaing. Yang berikutnya, marketing mix. Yang pertama ada produk. Liquid saat ini banyak yang menggunakan botol bening atau tembus pandang. Saya mengusahakan produk yang menggunakan botol black matte yang tahan dari sinar matahari karena liquid ini mengandung nikotin, jadi tidak boleh terkena langsung sinar matahari. Untuk menanggulangi ini, saya menggunakan botol black matte untuk menjaga rasa dan kualitas di dalam botol tetap terjaga, walaupun dengan harga liquid yang tetap murah. Berikutnya, price. Harga yang produsen tawarkan kepada konsumen sangatlah murah. Untuk ukuran liquid sebesar 30 ml dengan botol hitam black matte dibanderol Rp50.000 untuk harga satuan. Untuk tujuan pemasaran, saya selaku produsen akan menetapkan harga minimal penjualan sebesar Rp75.000 di pasaran agar reseller tetap mendapatkan keuntungan yang stabil. Berikutnya, promotion. Untuk memaksimalkan penjualan, maka saya hanya menjual melalui distributor, jadi tidak bisa diambil langsung. Saya sudah membagi tim saya sebagai distributor agar para reseller tidak bisa bermain harga di pasarannya nanti. Pemasaran produk secara tidak langsung dilakukan melalui media sosial. Media sosial yang kami gunakan diantaranya adalah Instagram, Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya. Karena menurut saya, di era globalisasi ini, media sosial bisa menjadi sebuah sarana atau media untuk menawarkan produk dengan lebih mudah dan lebih luas kepada masyarakat. Berikutnya, proses produksi. Proses produksi yang dilakukan bisa dibilang cukup rumit dan harus memiliki ketelitian, kebersihan yang tinggi, dan kami berharap untuk kedepannya dapat menyerap tenaga kerja demi mengejar target produksi jika usaha yang kami jalani mendapatkan perkembangan yang pesat. Berikutnya, untuk proses produksi sendiri, hal utama yang perlu disiapkan adalah yang pertama, bahan baku utama berupa propilen glikol, vegetable glycerol, essence, dan nikotin cair. Peralatan suntikan, gelas ukur, sarung tangan, masker, timbangan, dan alat lainnya. Yang terakhir, botol kemasan dan plastik segel. Berikutnya, dalam proses produksi ini, saya mengklasifikasikan secara 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap mixing, dimulai dari pencampuran antara propilen glikol dan essence, terus ditambah sweetener, ditambah nikotin, dan ditambah vegetable glycerol. Semua harus berurut sesuai dengan data, tidak boleh sampai salah, karena akan menyebabkan kesalahan yang cukup fatal.
Yang kedua, tahap stepping. Setelah semuanya tercampur, kita bisa diamkan sampai homogen, disimpan di tempat sejuk dan gelap. Agar kualitas dan tahap stepping berjalan dengan lancar, minimal 2 minggu agar benar-benar homogen. Yang terakhir, tahap pengemasan. Setelah homogen bisa dicicipi terlebih dahulu, apakah sudah sesuai standar base dari rasa yang ada. Jika sudah, bisa kita kemas ke dalam botol ukuran 30 ml dan liquid pun siap diedarkan. Dan berikutnya, perancangan keuangan. Modal. Untuk menjalankan usaha ini, saya memulai usaha dengan bermodalkan yang tidak terlalu besar, kurang lebih 22 juta rupiah, dan dengan modal itu semua sudah termasuk peralatan dan bahan baku awal sampai proses pendistribusian. Berikutnya, pengeluaran. Untuk proses pengeluaran, pertama, memulai bisnis ini dapat diperhitungkan sebagai berikut. Untuk fixed cost-nya perlengkapan sebesar Rp200.000. Untuk variable cost, bahan baku liquid sebesar Rp1.100.000. Kemasan dan label 100 pieces sebesar Rp600.000 dan biaya lain-lain sebesar Rp100.000. Jika ditotalkan untuk biaya sebesar Rp2 juta. Oke, selebihnya itu saja dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.